gede itu. Harus habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita semua. Pensi anggota DPR Rakyat Tegal, insya Allah ini akan terwujud bisa. Ya, dan ini moga-moga bisa menjadi percontohan bagi rayon-rayon yang lain. Jadi nggak usah laporan dan saya yakin tidak bahwa dibangunnya ini dari peran serta PPAL pusat, tidak, karena kalau nanti disampaikan seperti itu semua nutup ya, tapi dari potensi-potensi yang bisa digali ya, alhamdulillah punya Pak Sekjen gitu ya. Nah, dan itu yang saya sampaikan kembali lagi, terima kasih dan sangat membanggakan bagi kami ketua wilayah 5 ya, yang non jauh di Surabaya, tapi setiap hari kami selalu bertegur sapa dengan para anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Tentunya yang saya hormati Wakil Ketua Umum, tentunya Ketua Rayon Tegal, DPR Tegal, Bapak Purwanya Purnawirawan Zainal, Bapak Ibu, dan seluruh pengurus rayon, seluruh anggota, para kawuli, para ASN, dan tentunya WKK yang hadir pada saat baik. Dan yang tak lupa juga yang saya hormati, saya pertanggakan. Ini nanti saya izin Pak Ketua Rayon, saya ingin foto bersama bapak-bapak yang telah sukses. Nanti saya Siap. Bapak Lurah. Ya. Saya bangga bahwa semboyan Abdi Dharma Purnawira, jadi bahwa kita ini sudah purnawirawan, tapi masih memberikan penghargaan yang terbaik untuk negara dan bangsa. Jadi semboyan ini telah dibutuhkan oleh. Dan yang tak lupa juga yang saya hormati keluarga besar, Kopadi, Purnawirawan Angkatan Darat, Kepolisian dan Polri, jadi hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih bapak-bapak dan tadi ada Pak Mahfud BPT. Saya tertarik, saya belum purna katanya biar nakal. Jadi bedanya dinas dan purna itu satu Pak. Kalau dinas bapak tinggal muncul merintah pelaksana. Purna walaupun saya ini jenderal laksamana, saya merintah, Pak, tolong besok wakili saya ya. Mungkin Bapak kami ada urusan dengan keluarga ini. Gak iso Pak, musuh gak iso. Arep pecat gak iso. Ya. Jadi apalagi di kompetisi itu kurang. Wah. Lebih baik gak muncul, gak ketemu Pak Sini. Jadi artinya memimpin purnawirawan itu lebih berat daripada memimpin anggota yang aktif. Saya merasakan sudah 3 tahun. Mungkin Pak Daryanto lebih tua, lebih senior. Artinya semua ini tergantung pada hati kita, jiwa kita, rasa pengabdian. 30 tahun saya dididik oleh Angkatan Laut, diberikan nilai-nilai, peristiwa, pengabdian, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita purna ini hilang dan luntur, seolah nilai yang telah terbangun sekian puluh tahun, apakah itu darat, laut, udara, kepolisian, bahkan kita khususnya Angkatan Laut, dan sampai purna itu hilang. Laut kok kumpul-kumpul jadi purnawirawan, balik gayanya istri tuwek. Artinya semboyan kita, saya kira semua purnawirawan
membangun silaturahmi, mewujudkan tali persaudaraan, gagasan, membangun tidak mudah. Oleh karena itu, saya begitu jadi ketua umum dilantik, saya bertemu dengan ketua PPP yang lain, PPAB, seperti sahabat saya, teman saya kerap, almarhum Menhan Jenderal dan Murganto, kemudian Dr. Polri, Pak Bambang Danuri, PPK AU, Pak Yulu, sahabat saya, Pak Padri, orang tua saya, Pak Agung Bumar, terus silaturahmi. Bahkan besok saya kembali diperintah menghadap beliau, ingin bicara dengan saya terkait dengan Purnawirawan. Artinya saya sampaikan kepada beliau, Pak, ayo kita sama-sama menggaungkan kesejahteraan Purnawirawan. Dengan cara apa, Mas? Kalau kita bisnis sudah kuat-kuat, kalau kita mencari sesuatu mungkin. Sehingga saya berpikiran membuat satu proposal bersama beliau. Kita harus ada presiden, Pak, untuk menyampaikan bersama dengan PP-PP yang lain, dengan ketua Kopasdi tahun 2023, masih ingat tanggal 23 presiden kita diterima oleh beliau, Pak Presiden. Kita sampaikan, yang pertama adalah kita tidak bicara politik, waktu tahun itu adalah tahun politik, tapi yang kita sampaikan adalah Bapak Presiden, Purnawirawan darat, laut, udara, kepolisian itu jumlahnya hampir 600.000. Besar sekali, ya, dirincis ya. Dan mohon maaf Bapak Presiden, hasil data yang kita terima bahwa rata-rata bintang 2 ke bawah sampai pensiun Tamtama, Bintara, Pama, Pamen, bahkan bintang 2 itu gajinya di bawah UMR. Ya, artinya UMR Jakarta itu hampir 5 juta, UMR Surabaya, Sidoarjo itu 4,5 juta. Gajinya kita ini, mohon maaf, mungkin tapi bahkan mungkin 4 juta. Betul Pak ya? Betul. Itu hitungan saya, di bawah UMR. Darah Tamtama 3 juta. Bapak selaku Bapak Presiden 10 tahun pembangunan melakukan kerjasama dengan PT Asabri. Dulu kita ini Purnawirawan kalau nggak hadir di Asabri, coret. Jadi saya ini hampir tiap hari diteleponi para Purnawirawan, gaji nggak kuat, tunjangan nggak kuat, dan lain sebagainya. Langsung aja saya undang Dirut PT Asabri, Bapak Profesor Dr. Wahyu, saya undang presentasi bersama dengan seluruh PPP yang lain. Pak, kita ini udah sepuh langkah aja linu kabeh, apalagi ke kantor perwakilan. Akhirnya kok nggak ada modal syarat lain, sudah cuma geleng-geleng. Apabila geleng-geleng ada kesulitan, maka Purnawirawan ada kesulitan, telepon ke PPAL pusat dibantu. Jadi artinya saya selaku ketua umum memberikan kemudahan untuk keluarga besar Purnawirawan, baik dalam masalah pelayanan. Tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kita juga akan menghadap Bapak Presiden yang baru untuk menyampaikan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh para Purnawirawan, baik yang aktif dan sebagainya. Harapan itu semuanya telah kita rangkum disampaikan saat nanti kita ketemu Bapak yang lalu, pada meninggalkan tali persaudaraan silaturahmi. Kita sudah purna saat ini bersama-sama, paling tidak silaturahmi. Mungkin ada satu gagasan yang positif, mungkin ada satu pemikiran yang positif. Kalau suruh mikir, para mantan-mantan kasal itu menyampaikan ke saya, Pak Siwi, kita ini sudah kuat, diajak mikir, diskusi, FGD, seminar, terus anak masing silaturahmi. Baik Pak, walaupun saya sendiri masih sebagai dosen pengajar, sebagai pembicara dan sebagainya, artinya disuruh mikir juga. Jadi silaturahmi adalah menambah usia, kesehatan, bahkan rahmat. Jadi di akhir penugasan kita, pengabdian kita sebagai makhluk sosial, berikanlah terbaik untuk orang lain. Jadi berikan terbaik untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu
Om Sati Sati Sati. Pak Camat. Pinter ya. Selamat siang Bapak Ketua Umum PPAL. Bagaimana kesan dan pesan dalam rangka peresmian PPAL Rayon Tegal Bapak? Tentunya yang pertama saya mengucapkan selamat dan bangga ya selalu Ketua Umum, karena dimanapun organisasi PPAL yang sosial usaha wilayah daerah lain yang Rayon Tegal ini cukup banyak anggotanya, kemudian membutuhkan fasilitas untuk silaturahmi, untuk bertemu, untuk membangun gagasan, sehingga sekretariat kantor sekolah dan Sultan saat ini merupakan suatu wadah silaturahmi, wadah untuk mempererat tali persaudaraan antara para purnawirawan yang ada di sana. Itu adalah misi pertama yang mungkin perlu untuk diwujudkan. Tentunya ada hal-hal yang lain setelah Ketua PPAL Tegal untuk mengembangkan gagasan dalam membantu mana selaku pembina dan Kemudian yang kedua Pak, untuk harapannya kepada anggota PPAL Rayon Tegal Pak, harapan ke depan. harapan ke depan tentunya ya jangan sampai terputus silaturahmi, jangan sampai terputus tali persaudaraan. Ini penting karena para purnawirawan itu mayoritas sudah lansia yang sudah berusia di atas 70 tahun. Disinilah untuk kepedulian sosial dari kita semua, khususnya para purnawan. Sekretariat ini untuk mendata, melihat, menghadirkan, akan hadir dengan kondisi sosial anggota yang ada di dalam kita, sehingga kita bisa mengetahui, kita bisa melihat bagaimana kita situasi daripada keluarga besar. Nah ini tugas ini sudah kita laksanakan dengan kondisi sosial keluarga besar. Itu harapan saya wujudkan. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ketua Rayon Tegal. Pak, harapan untuk PPAL Tegal. Harapan saya sebagai Ketua Rayon Tegal, seluruh anggota itu tetap sehat walafiat, duduk saklawase, kompak, saling bantu membantu, kemudian rutin untuk mengadakan pertemuan sehingga kita bisa tetap silaturahmi itu terjaga. Jadi supaya kita sehat walafiat terus dengan pikiran yang cerah, kita saling bersendak dulu untuk menyambung sisa umur kita ke depan.